Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobatku sedulur semua, di konten kali ini Mas Kasir ingin mengajak sedulur sekalian untuk menemui salah seorang pengusaha asal Kampar yang bernama Solihin atau akrab dipanggil AA Solihin. Di sini Mas Kasir ingin mengupas bagaimana sosok AA Solihin membangun usahanya yang sudah berjalan lebih dari 15 tahun tersebut hingga bisa memiliki rumah mewah dan bertingkat. Tidak hanya itu, Mas Kasir meminta tips dan trik beliau dalam membangun usahanya agar tetap eksis dan terus berkembang. Penasaran kan? Yuk ikuti perjalanan Mas Kasir dalam program Jejak Sukses. Mas Kasir, mantap tenang. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Apa kabarnya saudaraku semua, teman-temanku, sedulurku, dimanapun Anda berada. Ketemu lagi di channel YouTube Mas Kasir, yaitu dalam program Jejak Sukses. Kali ini kita mengupas tentang jejak sukses seorang pengusaha tahu yang berasal dari Kampar. Bagaimana kisahnya? Ikuti terus channel Mas Kasir. Mas Kasir, mantap tenan. Nah, sebelum berbincang-bincang jauh tentang bagaimana AA Solihin bisa sukses membangun usaha tahunya, Mas Kasir juga pengen tahu bagaimana sih proses produksi tahu dari awal hingga siap dipasarkan. Assalamualaikum, AA. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar, AA? Sehat, alhamdulillah baik. Nah, inilah sosok AA Solihin, seorang pengusaha tahu berasal dari Kabupaten Kampar, tetapi masih dekat di Kota Pekanbaru. Jadi, boleh nggak kita lihat-lihat bagaimana proses produksi tahu dari mulai bahan baku sampai jadi ya? Boleh ya. Nanti tolong terangkan semua bagaimana prosesnya supaya teman-teman juga tahu semua ya. Awalnya kacang kedelai ini kan, tahu kan terbuat dari kacang kedelai. Oh, ini kacang kedelai. Kacang kedelai itu pertama direndam selama 2 jam. Oh, ini. Ya, 2 jam. Oh, ini 2 jam ini. Ya, 2 jam. Ini dari bahan bakunya. Ya, betul. Ya. Begitu 2 jam udah mekar, Ya. lalu dicuci. Berarti sebelum dia direndam ini nggak mekar ya? Enggak. Dia kecil dia ya. Nah, ini setelah direndam selama 2 jam ini. Caranya Ya. belum satu kali. Selama 2 jam dia jadi kembang ya. Bisa perbedaannya, ini sebelum Cara direndam, ini pencuciannya. sebelum direndam. Nah, seperti ini. Nah, setelah itu Habis mana cuci, lagi? langsung digiling. Nah, Kemana ini? ini. Inilah cara penggilingannya. Nah, ini cara proses penggilingannya. Oh, ini digiling. Ya, digiling. Digiling selama berapa sampai Habis, hancur? sampai habis. Oh, sampai hancur. Ya. Nah, ini hasilnya. Ya, hasilnya. Habis Oke. ini direbus. Nah, Oh, direbus setelah seperti digiling ini. gimana? Nah, direbus seperti ini. Direbus. Ya, Pakai apa rebusnya ini? pakai tubuh, pakai tubuh. Oh, gitu. Mulai diaduk dah. Bentar, kalau diaduk tuh udah begitu naik ke atas. Oh, Udah gitu. kalau sampai sini baru diaduk. Oh, jadi rekan-rekan semua, setelah kacang apa namanya? Kacang kedelai. Kacang kedelai direndam, digiling, setelah itu direbus. Selama berapa menit? Ini waktunya tergantung apinya. Oh, 2 jam. Paling lama setengah jam. Oh, direbus selama kurang lebih setengah jam. 30 menit ya. 30 menit dengan apinya normal. Ya. Nah, setelah itu Sampai masak kan? Ya. Sampai masak 100%. iya. Karena kalau nggak masak 100% dia merah hasilnya. Oh, begitu. Nah, begitu langsung diangkat ini, tari seperti ini. Oh, ini setelah direbus kemari. Nah, diangkat ke sini. Nah, ini aci yang Ini udah apa namanya apa ini? Aci Aci. kedelai ya. Aci kedelai. Ya. Ini udah masak 100%. Oh, iya. Jadi ini yang setelah direbus tadi sudah masak 100%, ya. Disaring. Jadi disaring, mengambil Sarinya. dari inti sari ya diambil. Ya. Ya, selama berapa lama ini? Cari. Ini paling Bagaimana cara menyaringnya? caranya masih secara manual. Ya. Nah, ini proses penyaringan santannya. Mengambil inti sari. Ya, nah itu prosesnya. Jadi ini proses Masih secara mengambil manual, inti sari, ya. Secara manual ya, digoyang-goyang. Ini pakai kain biasa, Pak? Kain biasa, kain sipon. Iya. Ini sampai
tiga kali saringan lah. Berapa kali? 3 kali saringan. 3 kali saringan. Iya. Ini kan pertama saringan nih. Ya. Habis ini udah turun semua santannya, dikasih air lagi. Oh begitu. Diaduk, digendong lagi. Jadi ini saringnya disaring sampai 3 kali penyaringan. 3 kali penyaringan. Ya, Setelah 3 kali maka sudah habis ya. habis, Tinggal ampas saja. ampas, Tinggal ampas bentuk ya. seperti inilah. Oh baru masuk sini. Oh, buat makan. Ini sudah tidak ada lagi mengandung tahu ya. Ya. Nah, sudah tidak ada, sudah Tapi kosong. Ini bisa dipergunakan buat oncom. Nah, ini bisa digunakan untuk oncom. Ya. Habis disaring, ini udah siap semua. Nah, inilah cara pengolahannya. Oh, begitu. Kan tadinya sari tahu, santan tahu diolah. Didiamkan di sini. Ya, diolah ini cara pengolahannya. Ya, ya. Dengan cara seperti ntar kalau udah jadi dia berbentuk besar-besar. Ini kan seperti kayak apa tuh? Oh, dia saringnya tadi ya. Ya tadinya ini cara pengolahannya menjadi tahu. Caranya Ya, ya, seperti ya. ini. Nah, itu Kak. Inilah cara pengolahan sekarang. Ini apanya ini? Ya, cukanya. Cuka. Ya inilah bahan penjadi tahu cuka. Oh, cukanya. Ini cuka Ya, ya. tanpa ini nggak jadi tahu. Oh, begitu. Ya, Ini berarti setelah sari di sana disaring, Ada masuk olah. mari, Ada campur olah. cuka. ya seperti itu olahnya nih. Perhatikan. Nah, kalau tanpa ini nggak jadi. Ya, ya, ya. Diolah. Mana hasilnya? Bentar tuh. Ini sekitar 5 menitan. Oh, kental ya. Ya. Iya, iya, iya. Setelah itu, Nah ini udah jangan jadi baik lagi sana. Dia udah jadi tahunya. jadi ini teman-teman, ini hasil dari pencampuran cuka tadi. Jadi dari cuka tadi, sari tahu dicampur cuka, inilah yang terjadi. Nah setelah itu dimasukkan ke, Dicetak. setelah itu dicetak tahunya. Ya. Tahunya dicetak menjadi sesuai yang diinginkannya. Ah, ini bagaimana nih proses seperti ini? Coba tolong Ini jelaskan. proses, ini cara menyetak tahunya ini. Seperti gitu. ini. Oh, jadi tahunya akan dicetak. Ah inilah. Nah, ini cara mencetak tahunya sehingga dia berbentuk persegi 4, ya peta-peta. Nah, coba tes cetak dulu. Udah penuh, baru tutup. Tutup ya, Nah, habis ini itu setelah tutup. Mencetak tahu. Jangan tahu. Nah, setelah itu, Jadi cara ini berapa lama nih ya proses ini ya? paling 15 menit lah. 12 menit ya. Nah inilah proses yang udah habis dicetak. Oh, setelah dicetak nih tahunya ya. Ya inilah hasilnya ini. Hasil yang tadi ya, dicetak hasil seperti ini. Tapi belum dipotong ini ya. Ya. Habis itu dipotong pisaunya. Nah ini pisaunya. Oh, begitu. Ya. Nah, ini cara pemotongannya ini. Nah ini kan cara pemotongannya. Oh, pakai roll juga ya. Ya. Lembut ya. Lembut ya. Kalau tahu yang bagus, Ya. ini keras sendiri Oh, keras ini dia. tanpa pakai obat pengawet. Iya. Ini hasil pemotongannya, kita lihat ya. Nah, ini tahunya, ya. Sudah siap tahunya, keras dia, siap untuk dipasarkan ini. Nah, setelah puas diajak berkeliling di pabrik tahunya A. Solihin dan diberi informasi bagaimana proses produksi tahu dari awal hingga siap dipasarkan, Mas Kasir semakin penasaran dan meminta A. Solihin untuk berbagi cerita bagaimana dirinya bisa membangun usaha ini hingga berkembang dan memiliki omset lebih dari ratusan juta dalam 1 bulan. Akhirnya Mas Kasir diajak ngobrol di kediaman A. Solihin yang tidak jauh dari pabrik tahu tersebut. Kita akan bertanya-tanya, wawancara atau diskusi dengan AA Solihin, bagaimana memulai usahanya bidang tahu, mulai dari awal sampai akhir. Ikuti terus di channel Mas Kasir mantap tenan. Ayo kita sana.
kurang lebih sekitar ya 40-50 juta itu bersih ya. Nanti kotor-kotorannya dijual lagi ya. Ya bekasnya aja, berarti kira-kira dapat 60 juta lah. Kita harus punya fisik yang prima. Oh, fisik yang prima. Ya karena bugar. Iya, karena tahu itu perlu tenaga ekstra.